حبيب رب العالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله أما بعد. Yang sama kita muliakan dan kita hormati pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Ustaz Haji Abdullah, Ustaz Haji Azizah dan Ustaz Haji Ahmad, yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah salat subuh, ibu-ibu serta anak-anak Yayasan Al-Khairiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat afiat, panjang umur, taufik hidayah, sehingga kita dapat duduk hadir istiqamah salat subuh berjamaah dan hadir ngaji subuh atau ngasuh, yang semoga duduk hadirnya kita di sini menjadi sebab Allah golongkan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ila nur, minal akhlaqil basidah ila akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan daripada bacaan kita, yaitu Nazam Aqidatul Awwam sampai kepada Muqabblah Hijratin Nabil Isra memang kata Lailat Qudsi Yudra wa ba'da Isra'i urujul lisama hatta ra'an Nabi Rabbal Kallama min ghairi kaifin wa hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Jadi selain diisrakan Nabi Muhammad SAW, juga dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikatakan Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril. Terus ada lagi satu yang nemenin. Ada yang mengatakan Israfil, ada yang mengatakan malaikat namanya Ismail, malaikat penjaga langit dunia. Dan namanya penjaga langit dunia, malaikat Ismail namanya. Berangkat Nabi Muhammad SAW ke langit dari Baitul Maqdis, dari Palestina, apa namanya, Masjidil Aqsa. Yang sebelumnya perjalanan itu sebagaimana kita katakan mampir-mampir di Madinah, mampir sholat kuburnya Siti Masyuqah, mampir sholat, terus di apa namanya, di kuburnya Nabi Isa, mampir tempat lahirnya Nabi Isa, Bethlehem, mampir sholat. Kemudian juga di makamnya Nabi Musa di Tur Sina, mampir sholat. Terakhir mampir sholat di Masjidil Aqsa. Di situ sudah kumpul para nabi, para rasul bi arwahihim wa ajsadihim. Para nabi kumpul dengan jasadnya, karena para anbiya itu
mereka sebagaimana disebutkan bahwasanya para nabi, para rasul di dalam kuburnya hidup tidak mati. Bahkan mereka ibadah, yang puasa, yang sholat, bahkan ada yang mengatakan yang haji juga begitu. Mereka para anbiya, mereka hidup tidak mati di dalam kuburnya. Banyak Nabi SAW sebutkan salawat yang kalian baca akan disampaikan kepadaku. Kata sahabat, bagaimana disampaikan? Kan lafaz berita, bukankah kamu sudah wafat nantinya? Kata ini sahabat. Nabi bilang para anbiya, para rasul, mereka di dalam kuburnya tidak akan meninggal dunia. Mereka tidak mati, akan hidup di dalam kuburnya. Hasil Nabi naik ke langit, langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit ke-7. Dan setiap langitnya tidak sepi dari Nabi. Namanya langit pertama ada nabinya, langit kedua ada nabinya, langit ketiga ada nabinya, langit keempat ada juga nabinya. Setiap langit ada nabinya masing-masing. Setiap langit ada nabinya masing-masing. Nabi Musa yang Nabi bolak-balik berjumpa, ada yang mengatakan Nabi Musa di langit ke-7, ada yang mengatakan di langit ke-6. Di langit ke-7-nya adalah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim. Min ghairi kaifin wa hisarin wa iftaran. Nah, ini bagaimana Nabi melihat Allah, bagaimana Nabi memandang Allah. Nah, ini tanpa bagaimana atau tanpa batasan. Jadi jangan kita bayang-bayang, jangan kita bayang-bayangin, karena kalau kita bayang-bayangin makin rumit, makin kerepotan, makin sulit kita untuk mencerna apa yang kita bayangkan. Jadi kita nggak bisa bayangin itu. Yang semacam itu kita bisanya hanya taslim, meyakini apa yang terjadi. Jadi meyakini aja deh, jangan pakai digambar-gambarkan, dibayang-bayangkan. Melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kaifin wa hisarin wa iftaran. Kejadian banyak di situ. Nabi hanya saja Jibril tidak ngantar sampai bertemu dengan Allah. Jibril hanya sampai di batasnya. Setelah itu Jibril tak melanjutkan sampai Nabi bilang, bukankah seorang kekasih tidak akan meninggalkan kekasihnya? Begitu. Nabi SAW bilang kepada Jibril bahwasanya ayat rukul khalilahu, tidakkah apakah seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Maka Jibril katakan, makom saya cuma sampai sini. Makom saya cuma sampai sini. Kalau saya maju lagi saya bakal hancur, terbakar. Terus Nabi tanya sama Jibril, kamu punya hajat gak? Ya saya sampaikan kepada Allah. Walaupun Allah pastinya tentu lebih tahu. Maka ketika sampai melihat bertemu dengan Allah Nabi Muhammad SAW, Allah katakan, aina hajat Ibrahim ya Muhammad. Mana keperluan Ibrahim yang tadi keperluan Jibril tadi itu apa? Jibril tanya sama Allah. Nabi bilang, anta ya Rabb anta a'lam.
wahai Tuhanku, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu. Ini adabnya Nabi Muhammad SAW, adabnya beliau yang juga ditiru sama sahabat. Tentunya Allah lebih tahu, Nabi Muhammad tahu. Nabi Muhammad bisa saja langsung jawab, oh hajatnya, kepengenannya Nabi dan malaikat Jibril itu begini. Tapi Nabi nggak begitu modelnya. Nabi punya adab. Nabi katakan, ya Anda lebih tahu, kamu lebih tahu. Begitu pun sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan para sahabat lainnya. Kalau Nabi udah tanya, misalnya kita ambil contoh, Nabi tanya, ada orang datang nanya macam-macam, habis itu tiba-tiba langsung pergi lagi. Nabi tanya, itu siapa yang tahu? Siapa yang tahu ini orang siapa? Ini orang siapa? Sahabat mereka dengan kompak jawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi apa namanya? Sahabat tiru akhlaknya Nabi, gak yang langsung jawab sok tahu gitu, gak yang langsung jawab dengan pedenya, pengen dianggap paling tahu, paling pintar dan lain sebagainya. Ini adab. Jadi kita meskipun udah tahu jawabannya, ketika ada yang lebih pantas untuk menjawabnya, kita cukup diam, begitu diam dan menyerahkan kepada yang berhak untuk menjawabnya. Begitu, jangan sok tahu. Kalau sok tahu orang kan gak enak. Kalau sok asik masih enak, tapi kalau sok tahu gak enak. Begitu, kalau udah sok tahu apalagi salah. Begitu, jadi adabnya begitu. Kalau tidak ditanya jangan menjawab. Kalau menjawab seperlunya. Jangan bias melebar kemana-mana, jangan bias melebar kemana-mana. Begitu. Jadi adabnya Nabi Muhammad SAW. Apa sih kepengenannya Nabi malaikat Jibril sehingga dititipkan kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada Allah. Malaikat Jibril bilang, Salillah ayyadzati an absuta janahi ala sirati ummatika hatta tajawwaz alaihi. Minta tolong izinin sama Allah. Kalau bahasa kita izinin sama Allah biar nanti di jembatan sirat sayap saya dibolehin untuk dibentangkan di jembatan sirat agar umatmu bisa jalan di atasnya, bisa selamat. Begitu. Maka Allah menjawab dari permintaan malaikat Jibril itu adalah qad ajabtu, aku sudah ijabah, aku sudah jawab, aku sudah ijabah itu. Dan bagi siapa yang mencintaimu dan membantu perjuanganmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil cerita panjang, cerita sangat luar biasa. Salah satu inti daripada perjalanan Isra Mi'raj Nabi adalah waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad, kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat. Ini ibadah sholat yang sangat penting. Ibadah sholat yang sangat penting. Dari perjalanan itu semuanya yang sangat panjang, walaupun waktunya singkat, tapi di dalamnya mencakup segala aneka ragam pelajaran dan sejarah. Inti daripada itu semuanya adalah kewajiban sholat. Kewajiban sholat. Kalau ada orang malam-malam dibangunin dan harus
datang malam itu juga, maka itu bukan urusan yang remeh. Kalau urusan remeh, besok pagi aja deh, jangan malam-malam, nunggu besok pagi. Kalau emang harus malam itu juga berangkat, berarti ini bukan perkara yang remeh. Dan tentunya sholat ini bukan perkara yang remeh, perkara yang besar, perkara yang luar biasa, perkara yang sayangnya banyak orang remehin. Itu sampai-sampai Sayyidina Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Ahmad Zaini Dahlan, ulama kota Mekah, beliau tulis risalah, kitab kecil, namanya Arba'u Rasail. Di situ bahas tentang pentingnya ibadah sholat yang ketika ditinggalkan dosanya begini, dosanya begitu. Ada namanya Arba'u Rasail, nanti kita baca abis ini. Itu pernah dibaca nggak sih semua? Belum ya? Arba'u Rasail tentang sholat belum ya? Arba'u Rasail. Nah di sini dah kita dibaca cepat biar selesai. Nah, di sini kita baca tuh kitab Arba'u Rasail, sebab orang kadang-kadang banyak gampangin sholat. Jadi sholat itu kayak apa ya? Kayak ibadah yang luar biasa, kayak ibadah yang luar biasa. Seakan-akan orang tuh kalau udah sholat, wah alim banget, soleh banget sholat. Apalagi sholat berjamaah, wah alim banget dia mah sholat mulu. Nah sholat mulu bukan alim, bukan soleh, begitu. Jadi orang sholat ya biasa aja, orang sholat, orang sholat biasa aja. Sama kayak orang pulang haji. Pulang haji terkesan orang kalau pulang haji itu rasa-rasanya dia lebih soleh dan lebih paham agama dari orang yang belum haji. Padahal boleh jadi hajinya juga dia kagak ngerti rukunnya apa, wajib-wajib hajinya apa, cuman bisa lempengan dituntun orang doang. Pulang dari haji berasa paling lebih pintar dari orang yang belum haji, berasa lebih berhak bicara tentang agama dari orang yang belum haji. Tuh rasanya. Padahal haji ya biasa aja orang haji, sama kayak orang sholat, sama kayak orang zakat, sama kayak orang puasa, begitu. Kira-kira orang habis sholat subuh nih, sekarang kita pulang ke rumah, ada yang manggil nama kita marah. Jangan panggil nama, panggil sholat, panggil sholat. Nah, misalnya namanya Muhammad, jangan panggil Muhammad, panggil sholat Muhammad. Karena saya habis sholat subuh berjamaah, sholat Muhammad, nggak boleh langsung Muhammad. Nah, terus kenapa kalau pulang haji pengennya dipanggil haji, kalau nggak dipanggil haji marah lagi. Kadang-kadang kalau udah nggak dipanggil haji itu marah. Kita punya guru namanya Ustaz Abdul Majid Sakir. Beliau hafal Quran dari umur berapa ya? Umur 18 kalau nggak salah. Saat itu ngajar kita umurnya udah 70-an. Itu beliau kalau lagi ngabsen, dia ngabsen kalau ada namanya disebutin bin bapaknya, terus bapaknya ada ditulis di situ namanya Haji, misalnya Muhammad bin Haji Ahmad, nah, ada tulis nama Haji, langsung dipanggil ke depan. Itu bisa dipukul pakai rotan sampai selesai pelajarannya. Pelajarannya 2 jam, dari jam 10 sampai jam 12. 1 jam, dari jam 11 sampai jam 10 sampai jam 12, 2 jam. Jadi 2 jam itu duduk di depan dipukul. Dan orang ngomong apa lagi dia dipukul. Begitu. Dia selalu begitu, kalau ada nama absen, ada hajinya, dia pukul gitu. Ini bapak, kalau bahasa kitanya bapak kamu nih haji berapa kali?
saya haji dari umur berapa beliau tuh? Ada 30 atau 20-an kali haji. Setiap tahunnya haji 20 atau 30 lebih hajinya beliau tuh. Jadi apa namanya, dimarahin begitu. Sekarang kita kan enggak, kita merasa bangga, terus merasa lebih berhak, lebih pantas pakai gamis, lebih pantas pakai kopiah, lebih pantas pakai sorban begitu. Ya boleh-boleh aja pakai gamis nggak masalah, pakai kopiah nggak masalah, pakai sorban juga nggak jadi soal. Yang jadi masalah dia katakan bahwasanya yang pakai gamis, yang pakai peci putih, yang pakai korban hanya orang-orang yang udah pernah haji. Nah, orang pakai gamis sunnahnya Nabi, pakai kopiah putih sunnahnya Nabi, pakai sorban juga sunnahnya Nabi. Itu tahu nggak kalau sholat pakai gamis pahalanya lebih lebih afdal 70 kali lipat dari yang nggak pakai gamis. Pakai sorban begitu juga 70 kali lipat yang dari bandingkan nggak pakai sorban. Terus lagi yang pakai siwak lebih afdal lagi 70 kali lipat orang yang sholat tanpa siwak. Jadi mesti robah mindset kita, robah pola pikir kita bahwasanya sholat ini adalah perkara yang hebat. Enggak, jangan dianggap perkara yang kalau udah sholat masya Allah banget. Nah, sholat itu biasa, orang sholat biasa dan harus dilakukan sehari-hari. Itu bukan keistimewaan, tapi adalah kewajiban. Bukan istimewa, tapi wajib. Begitu. Nah, kalau ada misalnya orang punya duit banyak, miliaran, misalnya dia punya duit 1 miliar, terus kan dia wajib ngeluarin zakatnya 2,5%. Tidak anggap deh 1 miliar 2,5%-nya 250 juta. Ada orang sedekah atau ngasih orang lain 250 juta, jadi anggap ini orang dermawan, orang hebat, orang baik, orang bares begitu, dermawan, royal. Bukan royal kalau itu. Kalau ngasihnya cuma 250 juta, bukan royal, duitnya dia 1 miliar. Bukan royal, itu kewajibannya dia. Kewajibannya dia zakat. Begitu, kalau dia keluar dia berdosa. Begitu. Jadi bukan royal, kalau dia ngeluarin 500 juta, dia ngeluarin 700 juta, baru royal. Melebihi dari kewajibannya dia. Kita kan kadang-kadang kan duitnya miliaran, nyumbang 10 juta, 20 juta, dianggapnya royal. Dan itu dianggapnya udah zakatnya dia. Begitu dianggapnya zakatnya dia, bukan royal kalau itu. Besar pasak daripada tiang itu. Namanya dia sedekahnya sunnah, tapi kewajiban zakatnya dia nggak bayar. Sama aja kita sholat tarawih tapi nggak sholat isya. Sholat tarawih tapi nggak sholat isya. Jadi sholat 5 waktu ini sangat penting dan wajib diqodho. Wajib diqodho ketika kita tinggalin. Itu akan selamanya menjadi utang kita sama Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya kita ini, kadang-kadang orang kalau ditanya sholatnya gimana, baru zuhur doang, baru asar doang, yang dianggapnya, oh kalau saya alhamdulillah lebih mending dari dia. Saya maghrib, asar, maghrib sama isya 3 masih menang 3/2 begitu. Nah ini kalau orang baru masuk Islam masih mending kayak gitu. Nah ini orang Islam dari lahir, umurnya udah 30 tahun, udah 20 tahun, ngomong begitu kan lucu jadinya. Begitu. Ini bukan masalah nominal lebih besar lebih kecil, karena setiap satu sholat satu nih. Nah, banyak-banyak satu sholat itu sialnya banyak banget, disebutin satu kitab tuh.
di kitab Arba'ul Rasail kita baca. Satu sholat aja kita tinggalin itu sialnya banyak hadis nyebutin, banyak Quran nyebutin. Itu kesialan orang yang gak tinggalin satu sholat. Makanya ngeri. Kita kalau sampai tinggalin sholat ngeri, apalagi ngeremehin sholat. Apalagi sampai ngeremehin sholat. Waliyadzubillah, alhamdulillah. Jadi apa namanya? Perintahnya turunnya langsung gak pakai perantara. Perintah penting banget ini sholat, sangat penting. Nah kita itu Nabi Muhammad sampai heran. Malaikat Jibril pernah sampai itu nanti bakal datang dari kelompok orang yang ninggalin sholat. Nabi bilang, siapa umat yang modern begitu? Kata malaikat itu, yaitu umatmu yang meninggalkan sholat, banyak melalaikan sholat. Nabi heran, memang ada umat saya yang berani ninggalin sholat kayak begitu. Nabi sampai heran. Nabi sampai heran. Nah, kita mesti ubah pola pikir kita tentang sholat. Sholat, orang yang rajin sholat bukan orang yang alim, orang yang masya Allah tak itu biasa. Karena itu kewajiban. Karena itu kewajiban. Kalau dia tahajud, kalau dia badiahnya dijaga, itu baru hebat. Terus lagi sholat duhanya, sholat hajat, sholat taubat, begitu. Itu baru lumayan hebat. Begitu, lumayan hebat. Nggak hebat banget. Yang paling hebat siapa yang paling hebat? Yang paling hebat kalau udah bisa kontrol hawa nafsunya, nggak bikin dosa. Itu baru paling hebat. Kalau udah bisa kontrol hawa nafsunya terus nggak bikin dosa, baru hebat. Kalau sholat, sedekah, ada lagi, semua orang bisa. Haji, semua orang bisa. Nggak perlu alim, nggak perlu soleh. Punya duit berangkat. Dia memang panggilan, betul panggilan. Begitu. Tapi siapapun bisa. Nih, apa namanya? Orang susah bisa berangkat haji. Orang susah nggak punya duit bisa berangkat haji. Orang kaya bisa berangkat haji, bisa sholat. Terus orang sehat bisa. Orang sakit masih bisa sholat. Terus pejabat bisa, artis bisa sholat. Terus kiai memang sholat, ustadz bisa sholat, penjahat juga bisa, perampok bisa sholat, malik bisa sholat, bahkan malik bisa sedekah, bisa haji, malik bisa haji, begitu. Jadi kalau ibadah siapa aja bisa, belum hebat. Orang ahli ibadah belum hebat. Nah makanya kita kalau belum ahli ibadah banget, jangan pede sama ibadahnya kita. Ibadahnya kita masih belum ada apa-apanya. Kalau dibandingkan sama iblis saja, ibadahnya kita gak ada apa-apanya. Iblis tuh tahu gak? Dia saking banyaknya ibadah sama Allah, di langit, di bumi gak ada tempat kecuali pernah dia sujudin, pernah dia ibadah di tempat itu. Kita kan ibadah kita paling di masjid, di rumah. Begitu di jalanan kita gak pernah sujud, gak pernah sholat. Begitu. Nah, apa namanya? Maka yang terhebat itu orang yang bisa melawan hawa nafsunya. Itu raja sejati. Kata ulamanya itu raja sejati itu yang bisa mengontrol hawa nafsunya. Itu raja sejatinya, bebas, terbebas daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kewajiban 5, sebelumnya 50 kewajiban sholat. Bolak-balik Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa. Itu Nabi Musa tidak serta-merta
memberitahu Nabi Muhammad agar kembali kepada Allah. Ada tujuan terselip di situ. Kalau kata kita ada udang di balik batu. Nabi Musa ada udang di balik batu. Nabi Musa itu apa namanya? Bahasa kita itu menikmati memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya suruh bolak-balik sembari nolongin juga, sembari menikmati memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Sebab wajahnya Nabi Muhammad pada dasarnya kan tampan, ganteng, berwibawa. Terus lagi baru menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh ambil gambaran, ada orang pulang haji. Sebelum berangkat haji kita tahu mukanya modelnya begitu. Ketika pulang haji terlihat mukanya itu lebih enak dipandang, lebih adem. Malah bahkan lebih bening dari sebelumnya. Kan begitu ya. Yang kita rasain tuh orang pulang haji, kita lihat mukanya lebih bersinar, mukanya lebih cerah. Itu haji. Ke haji istilahnya baru ke rumahnya aja udah begitu. Nah ini Nabi Muhammad SAW memandang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa namanya, Nabi Musa itu menikmati pertemuan dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau bahasa sini ngambil barokah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ngambil berkah dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga sholat itu diwajibkan 5, dari 50 jadi 5. Walaupun setiap satu sholatnya diganjar 10 sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kewajiban sholat 5 waktu. Perjalanan Isra Mi'raj adalah kewajiban sholat 5 waktu. Dan perjalanan ini keseluruhannya adalah untuk menampakkan daripada kekuasaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa namanya, cerita ini agar orang-orang tahu ini keluar biasaannya, kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini sangat luar biasa. Bisa dalam waktu yang sangat singkat memperjalankan manusia dengan perjalanan yang sangat jauh yang gak bisa ditempuh oleh manusia manapun, kecuali Nabi Muhammad SAW atas kekuasaan dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa balaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bila tirai qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'alahu. Jadi makanya itu sholat disebutnya mi'rajnya hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mi'rajnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, setelah selesai perjalanan Isra Mi'raj sampai menjelang subuh, begitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan perihal Isra Mi'raj, kewajiban sholat 5 waktu. Nah, di pagi harinya itu orang-orang yang dengar banyak yang murtad, karena ini cerita gak masuk akal, gak masuk di akal mereka. Tapi ada orang ditanya Nabi SAW, emang di Baitul Maqdis, di masjid tuh tiangnya ada berapa? Disebutin sama Nabi Muhammad. Tiangnya begini modelannya, pintunya, semua dengan detail-detailnya Nabi sebutkan. Dan ditanya kepada orang yang pernah berangkat ke sana, saat itu yang dibilang oleh Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang dia lihat. Begitu.
Maka saat itu orang yang pertama kali mempercayai apa yang disampaikan Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Oleh sebab itu Sayyidina Abu Bakar mendapatkan julukan laqab dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan beliau katakan ketika disampaikan, oh temen lu noh, kalau bahasa kita ngomongnya udah ngelantur kesana sini. Orang kafir pula ngomong begitu sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Seandainya itu Nabi Muhammad cerita yang lebih tidak masuk akal dari ini, saya percaya. Seandainya yang lebih aneh dari ini, saya percaya, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nggak nanggung-nanggung. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung percaya, nggak pakai apa namanya basa-basi lagi, nggak pakai cacicu, langsung sat-sat percaya sama kabar yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang banyak yang bicaraan ngomongin ini itu begitu sampai dikatakan halaka fi sahibik. Tahu nggak teman lu tuh? Kata orang-orang, yaz'amu annahu usriya bihi laila ila Baitul Maqdis. Dia nyangka dia udah berangkat ke Baitul Maqdis. Laika qala dzalika laqad sadaqa. Qalu fatasdiqu annahu dhahaba al-laila ila Baitul Maqdis wa ja'a qabla ayasbih. Qala inni la usadiqu fima huwa ab'ad min dzalika. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau emang dia ngomong begitu, berarti saya percaya sama dia, sama Nabi Muhammad. Kalau emang dia bilang berangkat ke Baitul Maqdis, bahkan saya akan percaya seandainya dia ceritanya lebih jauh lagi, lebih aneh lagi, lebih nggak masuk akal lagi, saya akan percaya. Begitu, saya akan percaya. Ini apa namanya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Ini kita selesaiin aja nih sekarang. Biar besok kita baca apa namanya? Arba'ur Rasail. Wa hadhihi aqidatun mukhtasarah wa lil awami sahlatun muyassarah. Ini sih apa namanya? Penghujung aja. Ini adalah aqidatul awam yang ringkas, yang gampang dihafalin, gampang diingat buat kita-kita. Nabi Mutil ka Ahmadul Marzuki man yantahi lisadiqin masduki. Yang menazamkan, yang bermimpi sebagaimana kita sebutkan di awal adalah Imam As-Sayyid Al-Habib Ahmad Marzuki, yang mana nasabnya nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad allama wal ali was sahbi wa kulli mursyid wa kulli man bi khairin hadi yaqtadi wa as'alul karima ikhlasul amal wa naf'a kulli man biha qad ishtawal. Ini dia didoain oleh pengarangnya juga biar ikhlas, biar bisa manfaat. Orang yang sibuk mempelajari ini diberi manfaat yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Terus lagi biatuha maizun bi'adil jumali tarihuha li hayyun ghurri jumali. Ini hitungan ada gambar ya situ ya? Ada tulisan penjelasannya tuh, hitung-hitungan bait nazomnya. Di situ ada mim 40, ya 10, zai 7. Begitu mim, ya, zai, maizun. Maizun, jadi jumlahnya 457 begitu. Abiyat Tuhan maizun 47. Bi'adil jumali, dengan hitungan jumal. Nama istilahnya hitungan jumali. Tarihuha li hayyi gurri jumali. Li hayyi jumali itu jumlahnya adalah 30, 10, 12, 18. Jadi tanggal 30 bulan 10 1218 Hijriah. Jadi lam sama lam itu salasin 30 tanggalnya. Ya li lam ya li itu 10 artinya apa? Bulan apa 10?
Bulan? Hah? Bulan apa ya? Oktober, bukan? Bulan Hijriah. Ayo apa? Bulan? Hah? Muharram pertama. Yang bisa jawab dikasih hadiah makan nasi habis ini. Apa yang bulan ke-10? Gak ada yang ingat nih, orang Islamnya dari lahir nih gak ada yang ingat. Bulan Syawal. Nah, bulan Syawal. Ramadan kan 9. Wal ha ya. Ha ini 8. 8. Terus ha ya. Ya itu 10. Ghaib 1000. Warra 200. Hayyun ghurri itu adalah hitungan dari 1218. Ini dia hitungan jumali namanya. Sama itu aqidatul awami min wajibin bidini bid tamami. Saya namakan ini adalah nazaman aqidatul awam. Sama itu aqidatal. Biasanya bacanya aqidatul tuh. Kalau di nazam bacanya aqidatul awami. Kalau kita sebut kitab namanya kitab aqidatul awam. Tapi kalau baca nazamnya sampai tuha aqidatul awami min wajibin bidini bid tamami. Ini apa namanya nazaman aqidatul awam namanya. Alhamdulillah bisa selesai dengan singkat. Mudah-mudahan bisa manfaat. Nah, insya Allah besok kita sambung baca kitab Arba'ur Rasail. Kita sambung baca kitab Arba'ur Rasail. Mudah-mudahan bisa selesai juga, soalnya cuma tipis. Apa namanya sedikit kitabnya tuh nggak tebal. Insya Allah yang sedikit ini ada manfaatnya, bisa kita amalin, bisa kita baca ini dibaca sehari-hari juga nggak apa-apa buat wiridan. Mau gaya seperti abis tarawih abda'u bismillah atau gaya seperti santri-santri abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahmin. Kita baca tiap hari seminggu insya Allah bisa hafal. Begitu. Ya, tinggal dibaca setiap hari. Nah, iya, itu kan kecil yang hafal-hafal kan gak dihafal ya dibaca doang. Nah, lama-lama hafal. Iya, ini sebenarnya. Bulu merah yang mana? Nadira. Ya, itu Nadira hafal baca. Pernah dihafalin nggak? Enggak kan? Dibaca doang kan? Oh, dibaca doang hafal. Allah, baca ini tiap hari kan nih. Dibaca, dan ini juga termasuk apa namanya terkandung doa. Maka di mimpinya itu sahabat pada amin ketika Nabi bacain nazaman ini, berarti di dalamnya mengandung doa. Bahkan tuh orang yang menghafalnya insya Allah dijamin masuk surga. Tapi sholat. Jangan hafalin ini habis itu leha-leha gak sholat. Tetap itu kewajiban harus dilaksanakan, baru nanti dimudahkan masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya digampangkan untuk bisa mengerjakan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruhi abuya Sayyid Muhammad bin Abi al-Maliki wal Habib Hamid bin Abi al-Qab wa abuya al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina an Allah yatawashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi alfa wa ila Sayyid Ahmad al-Marzuki al-Maliki
wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim